Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Terima kasih Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Al-Quran Wakaf. Ini penyerahan lebih kurang yang ketiga kali, yang ke WIR. Kenapa ini terjadi? Salah satunya ada hubungan emosional, tapi yang kedua menggampangkan untuk berkomunikasi. Ya, dua hal saja yang terjadi. Menetapkan bukan kita, tapi yang bersangkutan. Kita nggak punya wewenang, ya, kita tidak punya berat itu menetapkan seseorang itu sudah hafal sekian juz atau apa. Kenapa? Tapi nyatanya orang-orang yang hafal Al-Quran, saya pikir berpengaruh terhadap jiwanya, ya, berpengaruh terhadap IQ-nya juga sama. Saya pikir itu saya katakan beberapa informasi, orang-orang yang baca hafal Al-Quran itu otaknya lebih cemerlang dibandingkan dengan orang yang tidak hafal Al-Quran. Saya punya keyakinan demikian. Setelah saya mendapatkan informasi selanjutnya. Kurnia wakaf Al-Quran hanya dua saja kegiatan sederhana. Yang pertama adalah meyakinkan pewakaf untuk berwakaf, menghimpun Al-Quran. Dan kedua adalah menyampaikan Al-Quran itu kepada tahfiz. Tahfiznya bagaimanakah? Tahfiz yang dua juz, batasannya demikian. Nah, siapakah yang menyampaikan data itu? Oleh lembaga yang bersangkutan. Saya perkenalkan ini salah satu, Rizal. Ini salah satu pewakaf. Ya, pewakaf, tadi alumni UNDRI, ya, pewakaf. Ini salah satunya. Kenapa bisa dia mengalokasikan waktu? Ya, mengalokasi waktu. Semuanya kita undang itu, ya, pewakaf itu kita undang. Kita tahu bisa hadir dan bisa tidak. Saya minta waktu sedikit. Mungkin Anda berapa juz hafal? 3 juz. Fakultas psikologi, oke. Umur sekarang berapa? 22 tahun. Ingin melanjutkan S2 atau tidak? Mau? Ya, apakah di Riau, apakah di luar Riau? Di luar Riau, oke. Anda umur 20, oke. Berapa tahun lagi Anda pergi ke kantor urusan agama? Belum ada. Oke, Anda yang apa? Nih, namanya apa? Umur, fakultas, PGSD, oke. Berapa juz? Orang tua Anda kerja di mana? Jualan di mana? Di rumah. Bapak? Mana? Oke. Sekarang ingin melanjutkan S2 atau tidak? Apa? Bukan rezeki, niatnya duluan. Rezeki itu datang sendiri ya. Ini kan kalau Al-Quran ini rezeki, kalau saya keluarga rezeki. Ya. Jadi ada niat duluan. Oke, saya pikir Anda nama siapa? Sahara, fakultas? Oke, juz? 5 juz, oke. PGSD bukan? Masih oke. Ada keinginan untuk melanjutkan sekolah? S2, S3? S2, oke. Rencananya di Riau atau di luar Riau? Di luar Riau, gimana kira-kira? Oke. Jadi maksud saya adalah ketika Anda menyampaikan ada penyanyian, mudah-mudahan sampai ke hati Anda. Hati Anda sampai, maka Anda berusaha. Ini pentingnya. Ya, sama dengan Pak Bilal ini Pak sama. Kenapa dia bisa akan menjadi profesor dan sebagainya? Ada niat dalam hati. Tidak perlu disampaikan kepada orang banyak, tapi perlu di dalam hati. Ya, hati ini dipentingkan. Ya, dalam hati maka kita perlu melakukan usaha. Ya. Tetapi jelas bahwa Pak Bilal ini menjadi doktor, bukan menjadi rektor, bukan tujuan. Ya, bukan tujuan. Saya ingatkan juga bahwa yang menjadi dosen niatnya adalah dia harus menjadi profesor, bukan menjadi rektor. Rektor adalah tanggung jawab moral, ya, terkait dengan apa. Ini kita perlu sampaikan. Satu lagi. Nama? Maisara. Maisa. Oke. Oke, fakultas? Apa? Oke, semester apa? Berapa juz? 2 juz. Sekarang umur 22. Ada rencana nikah umur berapa? Ya, enggak apa-apa, belum tahu. Saya melihatnya masalah nikah dan sebagainya bukan urusan manusia saja, tapi urusan Allah ya, urusan Allah. Ini enggak ada masalah. Yang penting kita ada niat. Ya, ada niat. Kalau saya mau niat begini, masukkan dalam hati, itu sudah sampai dalam hati memberikan semangat kepada kita. Ya, semangat kepada kita. Ya. Umur saya sekarang ingin masuk 73. Nah, kenapa saya bisa seperti ini? Ya karena kita
yang menyampaikan, ada semangat yang menyampaikan bisa seperti ini. Ya. Kalau orang menilai saya negatif positif, saya tidak ada masalah. Saya ini kan dosen pertanian yang dinobatkan oleh para mahasiswa, saya adalah dosen cilik. Tidak ada masalah. Nah, terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, termasuk juga bagi saya. Ya. Karena bagaimanapun juga, masalah saya punya semangat untuk hidup. Ya, semangat untuk hidup, baik hidup untuk dunia, yang akhirnya untuk akhirat. Rasanya saya nggak perlu ngasih sambutan lagi karena terpana dengan sambutan membara dari Pak Asep Fahri. Kita berikan tepuk tangan. Kitab suci kita adalah Al-Quran. Tidak hanya dibaca, tapi juga diamalkan. Hari ini adik-adik mahasiswa menerima wakaf Al-Quran. Terima kasih untuk para pewakaf dan Kunia Wakaf Al-Quran. Kita yang sama-sama kita muliakan, Bapak Insinyur Haji Fahri Yasin, KPGR. Tadi adik-adik sudah mendengar dekan pertama Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Oh, bukan pertama itu, atau Tapi tahun berapa? Nah, 88 beliau jadi dekan, saya masih pakai seragam TK. Adik-adik bisa bayangkan, beliau jadi dekan, saya masih TK. Adik-adik jangankan ada dipikirkan juga belum. Tapi sudah tertulis di katalog beserta sahabat-sahabat kami, bapak-bapak dari Kunia Wakaf Al-Quran. Dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswa tahfiz Universitas Islam menyadari dengan sepenuh hati bahwa Universitas Islam Riau punya tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab tidak hanya pimpinan tapi juga dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan serta alumni untuk senantiasa menjalankan syiar dakwah. Nah, salah satu aktivitasnya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan juga yang tidak kalah penting adalah mengamalkan nilai-nilai yang ada di Al-Quran, terutama selama menjadi bagian yang terintegrasi di Universitas Islam. Jadi ini tidak mudah. Cerminannya mencerminkan ekspektasi masyarakat. Jadi jangan sampai nanti adik-adik diidentikan sebagai alim, begitu ya, tapi tidak bisa mencerminkan kealiman itu dari ucapan maupun tindakan adik-adik. Maka menjadi tahfiz itu tidak mudah juga ya, tidak mudah. Tapi seperti yang Pak Fahri tadi sampaikan, ternyata menjadi tahfiz itu memudahkan untuk kita menyerap pelajaran. Itu sebabnya kenapa kemudian ada program. Kalau hafal Al-Quran itu diterima dengan baik pada fakultas tertentu, termasuk salah satunya adalah di Fakultas Kedokteran. Karena ilmunya tidak mudah, sehingga perlu kepada adik-adik yang punya kemampuan atau daya ingat melalui hafalan Al-Quran, sehingga itu teraktualisasikan dalam kegiatan kuliah. So hari ini ada ekspektasi besar yang diwujudkan kembali dalam kegiatan dakwah kita, yang juga menjadi dharma keempat kita, Pak. Sewaktu Pak Fahri menjadi dekan, kita masih 3 saja, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Semenjak tahun 2021, kita menegaskan satu dharma lagi, yaitu dakwah Islamiyah. Dakwah Islamiyah ini sama seperti dakwah dharma-dharma lainnya, itu tidak hanya dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, tetapi oleh seluruh sivitas akademika Universitas Islam Riau, termasuk ketika setelah menjadi alumni. Berkenaan dengan pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan oleh Kunia Wakaf Al-Quran hari ini, kami sekali lagi mengaturkan ribuan terima kasih kepada Kunia Wakaf Al-Quran, termasuk kepada seluruh pawakaf yang telah meniatkan untuk wakaf ini ikut disalurkan kepada mahasiswa kami, terutama tahfiz, adik-adik mahasiswa tahfiz di Universitas Islam Riau. Sekali lagi kami juga berharap adik-adik semakin meningkatkan hafalannya. Yang tidak kalah penting dari hafalan itu adalah juga memperbaiki bacaannya, sehingga nanti tidak salah dalam membaca Al-Quran itu. Dan juga yang tidak kalah penting adalah
menjadi kafah, tidak hanya bacaannya tetapi juga penerapannya. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada para pewakaf, penerima wakaf dan juga kurnia wakaf Al-Qur'an melalui Pak Yasin dan kawan-kawan yang telah memfasilitasi makan durian dengan istri terkasih. Cukup sekian ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada perwakilan mahasiswa penerima wakaf bersiap-siap. Oke, saya ingin jelaskan sedikit. Ini adalah Al-Qur'an wakaf. Nanti masing-masingnya dapat Al-Qur'an wakaf satu dengan kotak. Kemudian di sini ada dua nama. Di sini namanya ada nama di sini. Ramli Walid dan Kurnia Wakaf Al-Quran. Di sini ada nama lagi. Ya. Mushaf Al-Quran wakaf ini dari Ramli Walid. Kebetulan yang bersangkutan ada yang bersangkutan. Tapi ada nanti nama ini dari hamba Allah. Kemudian di sini diberikan kepada al-mahfud siapa-siapa. Jadi ada tiga yang terkait di dalam Al-Quran ini. Pertama adalah Kurnia Wakaf Al-Quran. Kemudian nama pewakaf, saya makan sebagai gampangnya sumber uang. Ya, kemudian ini adalah diwakafkan kepada siapa. Itu sebagai gambaran. Harapan kita adalah tentu ketika ini disampaikan dan dibaca, tentu bersama-sama kita mendapatkan pahalanya kepada semuanya. Harapan kita adalah bagaimana caranya penerima wakaf ini bisa membaca secara keseluruhannya. Sebagai dulu tambahan saja. Iya. Dan mohon Muhammad. Dan pertama kami mohon kepada Bapak Rektor Universitas Imam Riau menyerahkan Al-Quran kepada Darmawan Muhammad. Darmawan Muhammad ini dari prodi ahli bisnis dan Rektor Universitas Imam Riau dan juga pimpinan dari Kurnia Wakaf Al-Quran. Selamat ya adik-adik. Ya, Kami pamit ya.